payload status. Over. Payload is ready for deployment. Maintaining speed and altitude for optimal drop trajectory. Over. Godspeed, Enola Gay. Command out. Agustus 1945. Suasana sunyi menyelimuti Jakarta. Di depan rumahnya, Sultan Syahrir duduk sambil menyalakan radio kecil yang dilarang Jepang. Di tengah suara desis yang samar, ia berusaha menangkap kabar dari siaran luar negeri. Kabar yang diam-diam akan mengubah jalannya sejarah. Which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender terms at the... Wah, menyerah. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, Bung. Ada gerangan apa yang membuat engkau tergesa-gesa, Bung? Kita tak punya banyak waktu lagi, Bung. Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana engkau mengatakan hal itu? Aku mendengarnya sendiri, Bung, dari saluran radio luar negeri. Jika demikian, inilah kesempatan kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Engkau benar, Suekarni. Akan tetapi kita harus memastikannya terlebih dahulu. Justru inilah saatnya kita bertindak, Subadio. Benar, Bung. Jika kita menanti terlalu lama, kemerdekaan kita akan dianggap pemberian oleh Jepang. Bung Karno agaknya masih menunggu kepastian dari pihak Jepang. Kita harus segera mendesak beliau secepat mungkin. Kau benar, Suekarni. Akan tetapi kita harus memastikannya terlebih dahulu. Waktu kita amat terbatas. Marilah kita menuju ke kediaman Bung Karno. Malam tanggal 15 Agustus 1945, beberapa orang pemuda datang ke kediaman. Wajah mereka tampak tegang, seakan membawa kabar yang amat penting. Assalamualaikum, Bung Karno. Gerangan Tuan, malam-malam datang kemari. Mohon maaf kedatangan kami mengganggu, Bu. Akan tetapi kami hendak bertemu dengan Bung Karno karena perkara penting, Bu. Baik, biar saya panggilkan terlebih dahulu. Mari. Bung, ada sekelompok orang yang ingin bertemu dengan kamu. Siapa orang itu?
Mereka sedang menunggu di bawah. Mari kita ke bawah. Mari duduk. Ada apakah gerangan tuan-tuan datang sini? Maksud tentang kami di sini ialah memohon sangat agar kemerdekaan segera diproklamasikan sekarang juga. Sekarang? Atas dasar apa tuan-tuan berkata demikian? Bung, inilah saat yang tidak akan datang untuk kedua kalinya. Siaplah siap, Bung. Tinggal satu langkah lagi, yakni memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan segera. Perkara ini telah kami rundingkan dengan seksama, Bung. Jika kita menanti lebih lama, keadaan akan dapat berubah. Dan boleh jadi kita lebih lama di bawah penjajah. Kami pun tidak menghendaki kemerdekaan ini dianggap sebagai pemberian dari Jepang. Tuan terlalu tergesa. Perkara sebesar ini tidak dapat diputuskan dengan demikian saja. Justru karena besar, Bung, maka kita harus berani mengambil keputusan sekarang. Apabila kita menanti, bangsa lain dapat mengambil kesempatan atas keadaan ini. Resiko memang ada, Bung. Akan tetapi, jika kita berdiam diri pun mengandung resiko. Kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan. Kesempatan itu datang di tengah ketidakpastian. Bagi para pemuda, momen ini tidak boleh disia-siakan. Namun, Soekarno memilih untuk tidak tergesa-gesa. Baginya, keputusan sebesar ini tidak bisa diambil tanpa pertimbangan yang matang. Ia memahami semangat para pemuda, tetapi ia juga menyadari risiko besar yang mungkin terjadi. Perbedaan pandangan pun tak terhindarkan. Suasana menjadi tegang, dipenuhi desakan dan keraguan yang saling berhadapan. Hingga akhirnya, keputusan belum juga tercapai. Jepang telah menyerah, Bung. Inilah saat yang paling tepat bagi kita. Rakyat telah siap, kita tidak boleh menunda lagi. Memahami maksud dan semangat tuan-tuan. Akan tetapi, perkara sebesar ini harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Apakah kita harus menunggu, Bung? Kesempatan ini dapat lenyap sewaktu-waktunya. Kita harus bergerak dengan penuh perhitungan. Jangan sampai langkah kita membawa bahaya bagi rakyat. Saya pun berpendapat demikian. Akan tetapi, Bung, waktu kita sangat terbatas. Benar, tetapi langkah yang tergesa-gesa bukanlah langkah yang bijaksana. Resiko memang tidak dapat dihindari, Bung. Justru karena itu kita harus memilih langkah yang paling selamat bagi bangsa. Jadi, Bung tetap menolak? Bukan menolak, akan tetapi kita harus mempertimbangkannya dengan lebih matang. Keputusan sebesar ini tidak dapat diambil dengan tergesa-gesa pada malam hari ini. Baiklah kalau seperti itu, Bung. Terima kasih atas waktunya. Kami semua izin pamit. Baiklah. Malam semakin larut. Para pemuda berjalan cepat meninggalkan kediaman. Mereka berkumpul di suatu tempat untuk bermusyawarah. Kita tidak dapat menunggu lama lagi. Bung Karno, Bung Hatta tetap pada pendiriannya. Benar, apabila kita menanti, kesempatan ini akan lenyap begitu saja. Justru itu, kita harus mengambil tindakan yang lebih tegas. Jika tidak, kemerdekaan ini akan jatuh kepada pihak lain. Tiga. Seperti yang dikatakan Syahril, kemerdekaan ini didirikan oleh kita sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Benar, dan untuk itu kita tidak boleh menunggu. Syahril juga mengingatkan bahwa waktu kita amat terbatas. 3. Maka dari itu, kita harus bertindak sekarang. Bung Karno pasti terpengaruh oleh keadaan di Jakarta. Kita harus menjauhi pengaruh itu dari beliau. Maksudmu membawa keluar Bung Karno dari Jakarta? Ya, kita bawa beliau ke tempat yang aman, jauh dari pengaruh Jepang. Dengan demikian, beliau dapat dengan berpikir dengan bebas. Kita dapat mendesak beliau tanpa tekanan dari orang lain. Akan tetapi, tindakan ini sangatlah berisiko. Resiko itu kita harus ambil demi kemerdekaan kita. Kita tidak bermaksud mencelakakan beliau. Justru kita ingin menyelamatkan masa depan bangsa ini. Waktu kita tidak banyak lagi.
Baiklah, jika itu yang terbaik bagi bangsa ini, aku serta ikut. Kita harus bergerak sebelum fajar tiba. Kemanakah kita akan bawa mereka? Rengas Dengklok. Tempat itu cukup jauh dan aman dari pengaruh Jepang. Baik, kita persiapkan segalanya sekarang juga. Jangan sampai rencana ini diketahui oleh siapapun. Malam itu, semangat para pemuda digerakkan oleh keyakinan yang sama, bahwa kemerdekaan harus lahir dari kekuatan bangsa sendiri. Sebagaimana yang telah dipikirkan oleh Syahrir, dengan tekad yang bulat, mereka pun bersiap membawa Bung Karno dan Bung Hatta menuju Rengas Dengklok, demi mempercepat lahirnya kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum Bung. Bung, mohon buka pintunya. Tuan, ada apa kalian datang ke sini lagi? Mohon maaf Bung, kami kembali lagi karena perkara ini tidak dapat ditunda lagi. Apa yang dimaksud tuan-tuan sekalian? Bung, kami memohon agar Bung segera kembali bersama kami. Ikut kemana? Ke tempat yang aman Bung, demi kebaikan bersama. Apakah ini yang dinamakan paksaan? Bukan paksaan Bung, melainkan ikhtiar kami agar Bung dapat meraih keputusan. Saya tidak suka cara seperti ini. Mohon dimaklumi Bung, keadaan memaksa kami. Apa yang sedang terjadi di sini? Bung, kami ingin membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat yang lebih aman. Untuk apa? Agar Bung dapat memproklamasikan kemerdekaan tanpa tekanan dari Jepang. Apa tuan-tuan menyadari semua risiko ini? Kami menyadari Bung, tetapi waktunya terbatas. Kami tak punya pilihan lain. Bagaimana pendapatmu, Bung? Jika ini keinginan mereka dan menghindari pengaruh lain, kita perlu pertimbangkan. Baiklah, saya akan ikut. Akan tetapi, tuan-tuan harus ikut mempertanggungjawabkannya. Kami siap Bung! Ada apa ini? Mengapa Bung hendak pergi di situasi seperti ini? Saya cuma mau keluar sebentar. Baiklah, hati-hati. Aman. Dalam keheningan dini hari, sebuah keputusan besar tengah dijalankan. Bung Karno dan Bung Hatta dibawa keluar dari Jakarta menuju Rengas Dengklok. Sebuah langkah berani dari para pemuda demi mempercepat lahirnya kemerdekaan Indonesia. Semoga kelak engkau berkibar di tanah yang merdeka. Segala sesuatu harus tetap aman. Jangan sampai ada seorang yang mengetahui Bung Karno ada di sini. Sekarang, tuan-tuan telah membawa kami kemari. Sekarang, tujuan kalian apa membawa kami kemari? Kami hanya ingin satu hal Bung, kemerdekaan segera diproklamasikan. Saya tidak menolak kemerdekaan. Akan tetapi, itu harus dipersiapkan dengan semata-matanya. Persiapan apa lagi yang harus ditunggu Bung? Jepang telah menyerah. Kabar itu benar, tetapi kita harus tahu akibatnya. Rakyatlah siap Bung. Apa tuan-tuan berbicara atas nama rakyat? Kami tidak ingin kesempatan ini hilang.
Sekutu bisa datang sewaktu-waktu, Bung. Tuan-tuan mengira ini perkara mudah. Kami mengira tidak demikian, Bung. Makanya kami bertindak. Silahkan. Maaf Bung, ada seseorang dari Jakarta hendak bertemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya datang untuk menjemput Bung Hatta dan Bung Karno. Tidak semudah itu, Bung. Kami tidak akan melepaskan mereka. Saya memahami tuan-tuan, tetapi saya datang membawa jaminan. Jaminan apa itu, Bung? Proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan secepatnya. Apa Bung menjamin itu? Saya menjamin demi kehormatan saya. Apakah semuanya sudah disiapkan di Jakarta? Kita akan merumuskannya setibanya di sana. Jika demikian, berarti kita harus cepatnya ke sana. Kami tak ingin ada penundaan lagi, Bung. Saya berdiri dan saya mengerti untuk memastikan. Baiklah, kami percaya. Namun ingat, Bung, janji ini adalah harapan bangsa. Di Rengas Dengklok, ketegangan akhirnya mencair oleh sebuah jaminan. Di bawah penjagaan para anggota PETA, keputusan besar pun diambil. Kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Fajar itu membawa harapan baru. Sebuah langkah yang akan mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaannya. Ada apa gerangan dari mari? Kami ingin bertemu Laksamana. Ada apa gerangan tuan-tuan datang kemari? Salam Tuan Laksamana, kami meminta izin untuk menggunakan rumah Anda. Hendak merumuskan kemerdekaan. Paham maksud tuan-tuan, keadaannya telah berubah. Kami memerlukan tempat aman, tanpa gangguan siapapun. Baiklah, saya izinkan. Akan tetapi, saya tidak ikut campur dalam hal ini. Silakan gunakan ruangan ini. Baiklah, kita tak punya banyak waktu. Kalimatnya singkat dan tegas, Dan harus mencerminkan kehendak bangsa. Soekarno mulai menulis perlahan di atas kertas. Saat Soekarno berhenti, lalu menatap keduanya. Bagaimana kehendak tuan-tuan? Kalimatnya tepat. Pendapat. Sudah selesai, Bung. Sabar, Bung. Masalah besar sedang diselesaikan. Saudara Sayuti, tolong ketikkan naskah ini dengan sebaik mungkin. Baik, Bung. Bung, izinkan saya sedikit mengubah kalimatnya. Silakan, asal tidak mengubah maknanya. Baik. Baik, ini naskah yang akan kita baca besok. Depan naskah ini ditandatangani bahasa Indonesia. Soekarno. Muhammad Hatta. Esok hari kita akan memproklamasikan naskah ini dan dunia akan menyaksikannya. Pagi itu, bangsa Indonesia berdiri di ambang sejarahnya sendiri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, para pemimpin bangsa Indonesia berkumpul untuk menyusun dasar. Pada suatu sidang, Soekarno membuka acara dan mengusulkan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Usulan ini didukung oleh Muhammad Hatta dan tokoh lainnya karena dianggap penting untuk memperkuat negara dan mempersatukan bangsa. Di akhir sidang, Soekarno meminta persetujuan peserta. Gimana yang lain? Setuju? Setuju. Baik, Undang-Undang Dasar telah disahkan. Berarti kita tinggal mengesahkan presiden dan wakil presiden. Saya mengusulkan Soekarno untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya mengusulkan Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Saya setuju. Saya menerima amanah yang sangat besar sebagai Presiden Republik Indonesia ini. Mari bersama-sama memikul amanah yang sangat besar ini buat bangsa Indonesia. Merdeka! 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 Behind the scene. Bung Karno. Baiklah kalau seperti itu, Bung. Apa sih? Kok masih? Sekarang tuan-tuan telah membawa kami kemari. Sekarang tujuan kalian apa membawa kami kemari? Baiklah, saya izinkan. Tetapi saya tidak alalah bohong. Bukan menolak. Halo guys, jadi kita habis sholat dan virus lagi sholat. Virus. Saya menerima anak. 3. Kami tidak ingin ke pesantren. Merdeka! Sarir juga mengingatkan bahwa waktu kita Masih. Dan kita harus mendapatkan apa yang kita inginkan. Meja guru, 6 kursi siswa. 1, 2, 3. kita tidak dapat menunggu lama lagi. Sudah,